studi cohort ya. Oke, yang pertama adalah studi kasus kontrol ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung raise hand boleh ya. Nah, apa itu studi case control atau kasus kontrol? Yaitu disebut juga dengan studi retrospektif ya. Jadi arahnya adalah ke belakang, dia bersifat retrospektif. Kemudian studi desain ini adalah comparison ya, membandingkan kasus dengan non kasus ya. Jadi itu juga bisa disebut dengan case comparison study atau case reference study. Ini sama penyebutannya dengan case control ya. Nah, jadi seperti yang kemarin pernah saya sampaikan bahwa dalam studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara efek ya dengan faktor risiko, maka studi kasus ini adalah dengan cara membandingkan. Kalau kemarin cross seksional kita tidak pakai banding ya, kita langsung ambil aja sampelnya misalnya dari 1.000 orang kita langsung ambil 100. Tapi kalau kalian menggunakan studi case control ini sebagai desain penelitian kalian, maka kalian selain mengambil kasus atau mengambil sampel juga harus mengambil kelompok pembandingnya, ya. Nah, cirinya adalah pemilihan subjek penelitiannya berdasarkan dari efeknya atau outcome-nya. Kemudian baru diobservasi apakah subjek tersebut mempunyai risiko yang diteliti atau tidak. Ya, jadi kalau kalian mau ngambil desain ini, kalian cari dulu kasusnya. Misalnya nih stunting, berarti kalian cari 100 anak stunting sebagai sampel dan kan akan kalian perbandingkan dengan 100 anak yang yang tidak stunting sebagai pembandingnya ya. Itu salah satu gambarannya. Nah, karena dia menggunakan subjek kontrol atau pembanding, maka korelasi antara faktor risiko dengan efek itu akan lebih tajam dibandingkan dengan desain yang kemarin yaitu cross sectional ya lebih baik, lebih bagus lagi menggunakan desain ini. Nah, tadi disinggung bahwa ini adalah sifatnya retrospektif. Apa itu? Jadi retrospektif itu adalah efeknya diidentifikasi lebih dulu, baru kemudian faktor risikonya dipelajari ke masa lalu. Jadi kita akan mengingat-ingat pada masa lalu dia sudah pernah terkena apa sehingga saat ini dia terkena penyakit ini. Nah, itu salah satu maksud dari penelitian retrospektif itu seperti apa. Ini sebagai contoh ya. Jadi misalnya kalian nih populasinya adalah anak balita. Sampelnya adalah anak yang terkena stunting contohnya ya. Contohnya terkena stunting. Nah, kemudian kalian cari dulu 100 orang yang kena stunting dan 100 orang yang tidak. Jumlahnya harus sama. Boleh lebih, tapi yang lebih tuh ke kontrolnya. Ya, misalnya ini 100, ini 102, 103 tuh nggak masalah. Ya, perbandingannya 1 banding 2 maksimal. Tapi kalau misalnya ininya 100, kontrolnya 50 itu tidak boleh. Ya, jadi harus sama. Nah, baru kita kulik-kulik nih di masa lampau, kenapa dia bisa terjadi stunting? Apakah terjadinya karena kekurangan gizi, ataupun karena kekurangan makanan, ataupun infeksi, dan seterusnya. Dilihat apakah si anak yang kena kasus stunting ini pernah menderita faktor risiko tersebut. Dan kontrolnya juga pernah atau tidak. Itulah skema rancangan studi kasus kontrol ya. Nah, bagaimana tahapannya? Tahapannya adalah sama seperti awal kita bicara dulu tentang desain penelitian. Kita rumuskan dulu rumusan masalahnya, kemudian mendeskripsikan variabel apa yang akan kita lakukan ya. Kalian pilih dulu variabel yang mana, independennya yang mana, dependennya yang mana, baru kalian menetapkan subjeknya ya. Mungkin kemarin sudah belajar populasi sampel sama Ibu Tia ya, jadi sudah dapat nih sampelnya sekian, maka kalian ambil kontrolnya juga sebanyak itu, kemudian baru melakukan pengukuran efek dan risiko ya, kita flashback baru dilakukan analisis data. Mungkin tahapannya mungkin ini ya, kasus kontrol. Ini sudah kemarin, ini dia variabel-variabelnya ya. Jadi kalau misalnya nih, kita buat dari awal tadi. Nah, rumusan masalahnya sudah dapat ya, so hipotesanya sudah ada. Kemudian ini adalah efek adalah variabel dependennya.
ya. Dan faktor risiko satu dari tiga itu adalah faktor variabel independennya. Kemudian baru kalian tentukan kasusnya, ya menentukan subjeknya siapa. Baru pilih kelompok kontrolnya. Nah, ingat case control itu harus sebanding. Ya, harus sebanding. Artinya apa? Kalau pasien kalian itu atau kasus sampel kalian itu adalah anak-anak, misalnya anak-anak yang terkena gizi buruk, maka pembandingnya juga adalah anak-anak yang tidak terkena gizi buruk. Jadi jangan pembandingnya adalah orang dewasa. Misalnya anak-anak sih sampelnya, tapi kontrolnya adalah ibunya, tidak boleh. Jadi harus setara, harus sebanding. Ada yang namanya matching case control ya. Kalau matching itu berarti sama persis. Si A, sampel kalian ya, usianya 5 tahun, kemudian usianya 5 tahun, beratnya sekian, jenis kelaminnya sekian, maka kontrolnya juga akan seperti itu. Makanya agak susah mencarinya ya. Tapi ada juga sih di samping yang satu lagi disebut dengan unmatching. Tidak masalah, tidak begitu persis, setidaknya mirip. Ya, mirip maksudnya usianya ataupun alamat tinggalnya gitu ya. Contohnya nih, misalnya ingin diketahui hubungan CA Mame dengan penggunaan pil KB. Maka kita tahu bahwa inklusinya adalah wanita yang menjadi kontrol dari ibu yang terkena kanker payudara adalah yang tidak terkena dengan inklusinya wanita yang sudah menikah, usia subur, punya anak dan tidak terkena payudara gitu ya. Harus sama. Ini saya bilang tadi ya harus matching. Satu, jadi bukan mencarinya itu saya cari dulu 100 orang baru saya cari kontrolnya 100 orang. Enggak. Si A siapa pembandingnya, si B siapa pembandingnya. Jadi harus sama usianya ya. Jadi sumbernya bisa dari populasinya, misalnya sama-sama dari lokasi begitu, populasi di sana, ataupun pasien dari rumah sakit. Kalau misalnya sampel kalian adalah penderita ya ataupun keluarga pasangan tapi harus matching. Misalnya yang terkena kakaknya, yang perempuan si amame, pembandingnya adiknya yang tidak si amame, tidak masalah. Misalnya sama-sama wanita, kemudian usianya berdekatan. Atau intinya adalah teman-teman ini ya, satu satu kasus satu sampel. Nah, ini mungkin besok sampel kemarin sudah ya, sudah dipelajari sama Ibu Tia rumusnya. Kemudian, nah baru setelah itu kalian masukkan ke dalam tabel 2 kali 2 tadi. Ya, jadi ini faktor risikonya apa, efeknya apa. Oke, ini mungkin populasi sampel udah disambut Tia kemarin ya. Oke. Nah, misalnya nih kita contohkan satu ya. Misalnya ada penelitian dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan bayi berat lahir rendah atau BBLR dengan faktor utama yang ingin diuji adalah faktor independennya ya. Variabel independennya adalah anemia, merokok, hipertensi, dan status ekonomi. Apakah keempat hal ini mempengaruhi kejadian BBLR atau tidak? Oke, maka yang harus kalian perlu informasinya itu adalah berapa jumlah BBLR yang terkena anemia, kemudian yang tidak kena anemia, berapa yang perokok dan tidak perokok, berapa yang hipertensi dan tidak hipertensi, dan seterusnya. Berapa sampel yang diambil. Nah, kemudian setelah dapat sampelnya, baru kalian mencari informasinya ya terhadap empat tadi. Boleh misalnya kalian wawancara langsung ke ibunya atau boleh juga melihat dari rekam medis ya. Tapi kan dia efeknya jangka panjang ya. Atau boleh juga dari rekaman rekaman pada saat dia berobat atau langsung mengukur itu boleh. Jadi bebas saja tapi ingat kalau satu kasus diukur maka kontrolnya juga harus ikut diukur. Nah, dalam case kontrol itu kalian harus mencari OR. Kalau kemarin pada cross seksional kalian mendapat rumus A per A tambah B dibagi C per C tambah D kalau masih ingat di tabel 2 kali 2. Nah, kalau di case control itu yang kita cari adalah odds ratio dengan rumus AD per BC. Ya, ini jangan lupa. Nah, sebagai contoh ya, misalnya ini kita dapat nih tadi yang kasusnya berapa, kemudian faktor risikonya berapa.
Nah, untuk mencari odds ratio, rumusnya adalah AD per BC. Lebih mudah diingat, ya. Oke, oke, contohnya ya. Nah, ini ya, misalnya nih udah dapat nih pasien CA cervix dan pasien tidak CA cervix. Dengan faktor risikonya adalah usia koitus pertama kurang dari 15 tahun dan lebih dari 15 tahun. Misalnya kita dapat nih yang dapat dia koitus pertamanya kurang dari 15 tahun terkena CA cervix sekian, 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 maka kita ketemukan odds rasionya adalah HB per CD. 36 kali 95 dibagi 11 kali 78 didapatkan 3,99 atau 4 ya. Maka interpretasi dari OR itu adalah risiko untuk mendapatkan CA cervix itu 4 kali lebih besar pada wanita yang melakukan koitus pertama pada usia kurang dari 15 tahun dibandingkan, nah jangan lupa menulis bandingannya ya, dibandingkan dengan wanita yang melakukan koitus pertama pada umur lebih dari 15 tahun. Ini adalah dampak dari penelitian kalian. Ya, kalau misalnya kalian tidak mencari OR-nya, orang tidak akan tahu ini maksudnya apa, cuman angka-angka saja. Tapi kalau sudah dapat 4 kali lebih besar risikonya, itu lebih berdampak ya. Nah, keunggulannya dari rancangan studi kasus kontrol ini, dia lebih murah daripada cohort ya. Kemudian menelitinya dapat meneliti pengaruh sejumlah faktor risiko, jadi banyak variabel independennya. Tidak ada etik seperti studi eksperimental atau kohort ya, jadi kita tidak melukai, tidak mengintervensi dari pasiennya, dan juga adanya kesamaan kurun waktu. Ya, misalnya adanya pembatasan atau pengendalian faktor risiko. Ini keunggulannya. Tapi ada kelemahannya juga. Kelemahannya itu pas studi ini tidak efisien untuk mempelajari faktor risiko yang langka. Misalnya sampelnya kecil ya, kalian mau mencari CA tulang misalnya dengan sampelnya cuma 20, maka ini tidak efektif ya. Lebih bagus untuk mencari sampel yang besar. Kemudian subjeknya dipilih berdasarkan efek ya tadi ya penyakit, tapi tidak dapat berhitung insiden risknya. Jadi dia hanya eh, murni pada kasus saja, tidak bisa eh, tidak bisa di apa sih istilahnya ya, dijabarkan sehingga relatif risknya dapat menggunakan odds ratio ya, ini kelemahannya. Kemudian yang ketiga itu rawan dengan bias ya, karena kita pada kasus yang retrospektif tuh dia mengingat-ingat masa lalu. Pernah nggak ya? Iya nggak ya? Nah, kan kadang dia lupa. Nah, itu jadi bias ya. Entah entah betul yang ia ingatin atau tidak. Kemudian juga kadang sulit untuk memilih kelompok kontrol karena memang harus matching tadi usianya, jenis kelaminnya itu yang keterbatasan dari pengujian studi ini. Nah, studi selanjutnya adalah studi cohort. Ini juga merupakan hierarki yang lebih tinggi lagi dari case control ya. Jadi studi cross-sectional, case control, dan terakhir ada yang lebih tinggi lagi adalah cohort. Cohort itu disebut juga dengan studi prospektif ya atau follow up study. Nah, cirinya adalah pemilihan subjek berdasarkan statur faktor risiko. Jadi begini, cohort ini hampir sama dengan case control. Kalau case control tadi kalian sudah saya kasih tahu bahwa terdapat dua kelompok pembanding, kasus dan kontrol, maka di cohort juga ada dua perbanding. Ada kasus dan kontrol. Bagaimana membedakannya? Membedakannya adalah kalau case control tadi kita mencari kasusnya dulu. Dapat dulu 100 anak stunting, terus kita lihat efeknya. Dulu dia pernah makan apa, dulu dia pernah infeksi apa. Itu adalah apa namanya case control. Tapi kalau misalnya cohort, kalian beranjaknya dari faktor risiko. Jadi yang kalian cari itu bukan 100 orang stunting, tapi mencari 100 anak yang terkena infeksi misalnya, infeksi cacingan. Faktor risiko ya kan? Terus kalian ikuti setelah 2 tahun, 3 tahun berapa yang terkena stunting. Nah, ya, bisa membedakannya ya. Jadi dia lebih ke arah depan. Dia tidak mengingat-ingat belakang lagi, tapi ke arah depan. Jadi yang kita cari pertama adalah faktor risikonya, bukan kasusnya. Oke ya. Nah, tadi kalau misalnya cross sectional kita mencari PR, kemudian case control kita cari OR, maka
pada studi kohort kita mencari risk ratio atau RR. Ini risk ratio atau RR rumusnya sama seperti PR ya. A per A tambah B dan dibagi C per C tambah D. Ini ada banyak ya, ada jenis studi kohort yang kelompok banding internal atau eksternal ya, makanya saya bilang tadi hampir mirip sama case control ya, tapi sama-sama punya pembanding. Nah, bedanya adalah di pemilihan kasusnya. Ada juga yang retrospektif ya. Tadi bukan cuma case control yang bersifat retrospektif. Nah, bedanya apa? Bedanya apa case control dengan cohort retrospektif? Sama-sama kelompok pembanding dan sama-sama mengingat ke belakang. Yang membedakannya adalah bagaimana kalian memilih seperti ini ya. Contohnya, variabelnya adalah orang yang merokok dengan kejadian CA paru. Contohnya begitu. Nah, kalau case control, maka kalian datang ke rekam medis. Ini case control ya. Kalian datang ke rekam medis mencari 100 orang yang sudah positif kena CA paru. Kan? Baru kalian nanti cari pembandingnya. Nah, kalau sudah dapat 100 orang yang kena CA paru, baru kalian lihat di rekam medisnya berapa banyak yang merokok dulu. Nah, itu adalah case control. Tapi kalau cohort retrospektif, yang kalian datangi adalah ke, ke rekam medis, bukan mencari 100 orang yang sudah kena, tapi mencari 100 orang yang merokok. Nah, kita mencarinya beranjaknya dari faktor risiko. Misalnya kalian mencari di tahun 2023, ya, lalu 100 orang, berapa yang merokok, terus dilihat tahun 2025, berapa yang kena CA paru. Nah, itu yang membedakan dia dengan case control dengan cohort, ya. Jadi kalau cohort dia beranjaknya adalah dari faktor risiko. Kalau kalau misalnya case control tadi beranjaknya adalah sudah dari pasien positif. Ini tadi ya. Jadi dia melihatnya efeknya dulu. Jadi kalian mencari 100 orang yang merokok, 100 orang yang tidak merokok, terus kalian melihat berapa banyak yang akhirnya kena CA paru dan tidak. Nah, ini rancangan studi kohort dia arahnya ke depan. Makanya disebut dengan studi prospektif ya, walaupun ada juga kohort retro. Ini RR-nya yang harus kalian cari rumusnya sama seperti PR ya. A per A tambah B dibagi C per C tambah D. Nah, ini misalnya sudah dapat nih tadi efeknya berapa baru kalian. Tahapannya hampir sama ya seperti studi yang lain, rumuskan pertanyaannya dulu, kemudian menentukan dulu subjek studinya berdasarkan efeknya ya, efek negatifnya, kemudian baru mencari eh, apa namanya efeknya dari faktor risiko, mencari efeknya baru cari ke kontrolnya atau pembandingnya. Ini tadi sudah sampaikan ya, kalau misalnya kalian ingin melihat merokok berhubungan dengan CA paru, maka kalau kalian pakai cohort, kalian cari yang merokok dulu. Kemudian lihat 3 tahun ke depan siapa yang kena CA paru. Kalau misalnya kalian mencari riset ini tapi studinya case control, maka kalian cari yang sudah CA paru di tahun 2025. Lihat tahun siapa yang merokok mulai dari eh, 2023. Nah, itu adalah case control. Itu yang membedakannya ya. Nah, nanti kalau sudah dapat datanya, maka kalian bisa mencari RR-nya. Misalnya dapat nih, misalnya 9,36. Interpretasi dari RR adalah kemungkinan terjadinya kematian oleh karena kanker paru, karena ini ya, faktor apa namanya, dependennya adalah kematian karena kanker paru, 9,36 kali lebih besar dibandingkan dengan pada bukan perokok. Ya, jadi kalau menginterpretasikan OR, CR, dan RR, jangan lupa menuliskan dibandingkan dengan apa. Nah, keunggulannya ini adanya uniformitas observasi terhadap faktor risiko dan efek, jadi hampir sama. Kemudian dia sama-sama mengcompare tadi ya, sama-sama membandingkan, dapat mengukur RR-nya, terus sesuai untuk meneliti faktor risiko yang langka. Nah, kalau misalnya kalian dapat kasus-kasus langka, lebih cocok menggunakan cohort daripada case control. Biasa hasilnya lebih kecil karena kalian yang mengikuti terus, karena dia tidak mengingat-ingat ya, tidak melihat masa lampau mereview, tapi dia kalian mengikuti efeknya kemudiannya seperti apa. Nah, keterbatasannya akan mahal. Kenapa mahal? Karena kalian akan melihat nih si bapak yang saya apa yang merokok ini.
3 tahun lagi dia kena CA paru atau tidak, kalian harus mengikuti dia dengan dengan ke apa namanya segi waktu ya biaya terlalu panjang. Kalian bayangkan kalau skripsi kalian ngambil itu kalian nggak lulus melihat ya apakah dia kena CA paru atau tidak. Kemudian kemungkinan untuk subjeknya drop out itu besar. Jadi mungkin saja kalian mau lihat sampai 3 tahun, di tahun kedua dia bisa meninggal, atau di tahun kedua dia pindah atau hilang tanpa kontak. Nah itu menjadi kerugian. Kalian harus ulang lagi dari awal ya karena eh, subjeknya berkurang. Adanya kendala etik ya mungkin ini banyak yang eh, tidak suka ataupun tidak mau untuk diikutin kronologis penyakitnya. Saya merokok misalnya ya. Saya nggak suka kalau dilihat 3 tahun lagi saya apa namanya saya paru atau enggak ya. Jadi biasanya ada kendala etik. Ini agak susah mencari pasien yang mau ya. Yang mau. Dan tidak efisien untuk dan tidak praktis kalau misalnya untuk butuh sampel yang besar. Terlalu banyak ya. Oke. Ada yang mau bertanya nggak tentang dua desain penelitian tadi, case control dan cohort? Terlalu cepat? Sudah bisa dimengerti ya, bedanya apa ya? Oke, nanti itu akan masuk di UTS, kita ujian hari Kamis ya. Tapi Selasa tetap masuk ya, Selasa tapi materi Dr. Armaidi, penelitian kualitatif mungkin tidak masuk ke UTS, tapi tetap masuk kuliah hari Selasa. Yang masuk UTS adalah materi saya, materi Ibu Tia, dan yang awal Pak Armaidi, yang pengantar. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, eh, saya cukupkan ya perkuliahan kita sore ini. Selamat belajar, mudah-mudahan nilainya bagus semua. Ingat, ini harus, ini semester 3 ya. Semester 4 aplikasikanlah materi ini ya. Mungkin karena diaplikasikan karena syarat kalian untuk ujian akhir itu adalah publish jurnal dan itu tidak mudah ya. Jadi harus cepat-cepat dilakukan penelitian, cepat-cepat sidang baru bisa publish. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak, dokter. dokter. Terima kasih dokter.